dan langgarlah perintah hawa nafsu, langgarlah perintah setan. Walaupun mereka hawa nafsu dan setan memberikan nasihat kepada kita, tetap jangan kita ikut nasihat mereka. Bahkan kita perlu curiga kepada mereka. Kenapa setan ini kok ngasih nasihat? Kenapa setan kok menyuruh kita berbuat baik? Nah, ini perlu dicurigai. Kalau setan menyuruh kita maksiat itu jelas, ya kan? Tapi kadang-kadang setan menyuruh kita berbuat baik, tapi sebenarnya tujuan bukan baik, tapi tujuannya jelek. Ayo, ente kan punya ilmu, ente ngajar. Kasihan orang-orang banyak yang bodoh, ente ajarkan mereka supaya mereka dapat ilmu. Iya ya, siapa yang bisiki? Setan. Tapi ada rencana di balik itu. Apa rencananya? Ketika mengajar tidak ikhlas karena Allah, dia akan senang dengan pujian orang, dia akan senang ketika dicium tangannya oleh orang, dihormati oleh orang-orang, dia akan senang ketika punya murid yang banyak dan bangga. Nah, ini tujuannya setan. Maka dengan itu akan hancur orang tersebut, sebagaimana tadi dikatakan orang alim itu. Padahal yang memerintahkan untuk mengajar, untuk dakwah siapa? Setan. Makanya kalau setan menyuruh kita berbuat baik, curigai, jangan dilaksanakan, curigai, periksa. Ini benar-benar merintahkan kita berbuat baik apa enggak? Ini jangan-jangan ada niat yang terselubung di sini. Ada rencana di balik itu. Nah, seperti sekarang sekalian di masjid duduk-duduk, tahu-tahu ada bisikan, ayo sholat sunnah. Nah, mumpung banyak orang itu, kalian sholat 2 rakaat, bangun sholat 2 rakaat, tujuannya supaya dilihat oleh orang lain, ya kan? Ini namanya riya. Jangan, kalau memang kalian dikatakan oleh bisikan tersebut suruh sholat, padahal sebelumnya tidak ada niat sholat, jangan sholat. Lebih baik jangan sholat, karena niatnya tidak baik. Walaupun bisikan itu seakan-akan baik, ayo sholat, tidak berpahala, tapi di balik itu tujuannya supaya kalian riya, karena dilihat oleh orang. Kecuali kalian datang dari luar menuju masjid, niatnya memang ingin sholat 2 rakaat, ingin sholat sunnah, maka ketika masuk masjid ada bisikan, nggak usah sholat, kalian nanti sholat banyak orang di masjid, dilihat orang, kalian riya nanti. Kalau kalian sholat nanti kalian ingin dapat pujian dari mereka, atau kalian minimal orang-orang tahu kalau kalian sholat, rajin sholat sunnah, jangan sholat. Padahal niatnya kalian dari awal menuju masjid untuk sholat. Ini bisikan terlihat baik, ya kan? Terlihat baik, tapi sesungguhnya itu bukan baik. Itu bisikan setan supaya kalian tidak sholat. Padahal kalian sebenarnya dari awal niatnya ikhlas mau sholat 2 rakaat untuk Allah, tapi supaya tidak sholat dibisikin seperti itu, nggak usah sholat, percuma. Kalau kalian sholat nanti kalian dilihat orang, nanti kalian tidak riya, nanti tidak ikhlas tapi riya, nggak usah sholat. Padahal itu bisikan yang tidak baik, itu bisikan setan. Dari mana kita membedakan? Kalau yang tadi sebaliknya, ayo sholat mumpung banyak orang. Kalau dari awal sudah ada niat untuk sholat karena Allah, maka kalau ada bisikan mengatakan jangan sholat nanti riya, percuma, jangan dihiraukan. Itu bisikan setan supaya kalian tidak sholat. Tapi kalau dari awal tidak ada niat sholat, tahu-tahu datang bisikan, ayo sholat mumpung banyak orang, padahal dia dari awal tidak ada niat sholat, berarti ini jelas-jelas bisikan setan supaya kalian sholat riya, mengharap pujian manusia.